Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur pasal yang ke-62. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Judul renungan kali ini, Kehendak Allah, ditulis oleh David Roper. Sahabat ODB, kehendak Allah terkadang sulit untuk diikuti. Dia meminta kita melakukan hal-hal yang benar. Dia memanggil kita untuk menanggung kesulitan tanpa mengeluh. Mengasihi orang yang rasanya tidak pantas dikasihi. Mengindahkan suara hati yang melarang kita berbuat yang tidak benar. Mengambil langkah-langkah yang sebenarnya tidak ingin kita ambil. Jadi di sepanjang hari kita harus berkata kepada jiwa kita, dengarlah hai jiwaku, jadilah tenang dan lakukanlah apa yang Yesus ingin kamu lakukan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan kalimat yang serupa diulang di ayat yang ke-6. Kedua ayat tersebut sebenarnya memiliki perbedaan, dan ini bisa kita lihat dalam Alkitab terjemahan lama. Daud memulai dengan menyatakan sesuatu tentang jiwanya, bahwasanya hatiku berdiam diri di hadapan Allah. Baru kemudian kepada jiwanya. Tetapi engkau hai jiwaku, berdiamlah dirimu bagi Allah. Kalimat pertama menunjukkan sebuah keputusan, suatu ketetapan yang bulat dalam pikiran Daud. Kalimat kedua merupakan ajakan kepada jiwanya untuk mengingat keputusan itu. Daud bertekad untuk hidup dalam ketenangan, suatu sikap tunduk penuh kepada kehendak Allah. Kita juga dipanggil dan diciptakan untuk melakukan yang sama. Kita akan memperoleh kedamaian ketika kita setuju. Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-42. Dan inilah panggilan kita yang utama dan tertinggi ketika kita menjadikan Dia Tuhan dan sumber sukacita yang besar.
Aku suka melakukan kehendak-Mu, kata pemazmur. Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-9. Tentu saja kita harus selalu meminta pertolongan Allah, sebab daripadanya lah harapan kita. Ketika kita meminta pertolongannya, Dia pasti akan melakukannya. Allah tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu tanpa Dia sendiri memampukan kita untuk hal itu. Sahabat ODB, pernahkah Anda berpikir kehendak Allah bagi Anda itu sulit dilakukan? Dan bagaimana Anda dapat tunduk penuh kepadanya? Ya Tuhan, mungkin aku tidak selalu bisa mengerti kehendak-Mu, tetapi kumohon, Engkau menolongku untuk tunduk penuh. Ajarilah aku untuk percaya kepada kebaikan dan kesetiaan-Mu, dan berikan kepadaku hati yang taat. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.